Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'ala syahra Ramadan sayyidash shuhur wa anzala fihi al-Qur'an kama anzala fihi at-Taurat wal Injil waz Zabur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ووالاه لا حول ولا قوة إلا بالله Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami kitabih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam iqra'u Qur'an fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabihi wa sadaqa rasuluh. Yang kami hormati, yang kami muliakan para alimul ulama, para asatidz, para sesepuh, para tokoh masyarakat setempat, pejabat pemerintahan RT dan RW, TNI dan Polri, ketua Mushola Al-Falah dan segenap para pengurus dan jajaran-jajarannya, dan tidak lupa ibu-ibu muslimah yang insyaallah mudah-mudahan akan menjadi bidadari-bidadari suaminya kelak di surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur pada kesempatan malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah taala untuk berjumpa kembali setelah sekian lama kita tidak ketemu. Kalau tidak salah tahun yang lalu, sekarang tahun ini 2004, ini 2025. 1445 Hijriah, ini masuk 1446 Hijriah. Kembali dipertemukan dalam rangka memperingati nuzulul Quran, yakni hari diturunkannya Al-Quran di musola ini, musola Al-Falah. Mudah-mudahan apa-apa yang kita laksanakan akan senantiasa mendapat rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan wasilah bacaan salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dan seluruh keluarga kita kelak akan berhak mendapatkan syafaat nanti di yaumul qiyamah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, apa kabarnya, sehat? Bapak-bapak sehat kala-kala, Pak? Alhamdulillah. Cuman pencahnya bapak-bapak malam ini pacak dihitung dengan jari. Bawaan malam ke-18. Di mana tempat masjid musola biasanya mengalami kemajuan, sapnya maju ke depan. Tapi alhamdulillah tidak ada mengurungkan niat kita untuk sama-sama hadir sini, Pak ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan setiap langkah kaki Bapak dicatat amal ibadah oleh Allah taala insyaallah. Nuzulul Quran, malam yang diturunkan Al-Quran itu adalah malam merupakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini malam ke-18, semalam malam 17. Di dalam Al-Quran Allah menjelaskan ayat yang kami kutip di atas tadi, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran.
bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Pertanyaannya, malam keberapa? Tidak disebut. Intinya Ramadan bulan diturunkan Al-Quran. Titik, tidak pakai koma. Dalam keterangan yang lain, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Dalam surah Ad-Dukhan atau Al-Ankabut kalau tidak salah, di situ dijelaskan sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam yang penuh dengan keberkahan. Jadi malam ketika Allah turunkan Al-Quran itu adalah malam yang penuh dengan keberkahan semesta alam, yakni di bulan Ramadan. Dan dalil berikutnya, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran pada malam Qadar, malam yang mulia. Ini juga tidak disebutkan malam keberapa. Ada di dalam satu surah, surah Al-Anfal, di situ menyebutkan bahwa tanda-tanda malam keberapa diturunkan, maka inilah yang menjadi rujukan para ulama. Rujukan para ulama ahli tafsir, jumhurul ulama sepakat, mayoritas seluruh para ulama dengan rujukan dalil inilah, maka malam diturunkan Al-Quran adalah malam di tanggal 17 di bulan Ramadan. Di mana dalilnya? Dalam surah Al-Anfal di situ disebutkan Yaumal Furqan, Yaumal Taqal Jama'an. Hari diturunkan Al-Quran adalah hari dipertemukan kedua pasukan. Yaumal Taqal Jama'an. Maksudnya apa? Waktu itu terjadi perang Badar. Kapan? Tanggal 17 di bulan Ramadan, di siang hari. 313 pasukan muslim dan 1000 pasukan kafir. Dalam keterangan lain 3000 pasukan kafir. Itu terjadi di tanggal 17 di bulan Ramadan. Sampai-sampai sahabat baik dia nyerah. Dalam riwayatnya itu, ya Rasulullah, alangkah banyak pasukan mereka ya Rasul, habis kita ya Rasul. Tidak, katakan, ada Allah, jangan takut ya. Tidak, ujian, ada Allah Ta'ala. Nabi berdoa, ya Allah, seandainya kami kalah hari ini dalam peperangan, niscaya tidak akan ada lagi yang menyampaikan risalah kalimahmu di permukaan bumi. Disitulah Allah menurunkan para tentaranya, yakni para malaikat. Singkatlah cerita, maka berhasil dimenangkan oleh pasukan muslim. Jumlah 313, musuh lebih dari 1000 pasukan. Tapi dibantu oleh jundullah, para tentara-tentara Allah, ya, yang namanya malaikat. Jadi sahabat ketika itu bertanya, ya Rasul, untuk nyireni mereka yang mati terbunuh oleh kami dengan malaikat itu apa bedanya? Uji Nabi, kalau kamu nak nengok para tentara kafir dia mati dibunuh oleh malaikat, setiap bekas sabetan pedangnya, setiap sabetan tombak, panah dan lain sebagainya, ciri-cirinya mengeluarkan api. Jadi itu keluar api. Jadi itu ada bekas terbakar. Itu ciri-ciri malaikat yang memeranginya. Bapak Ibu sekalian, yang malaikat menjelma menjadi manusia, pasukan berkuda putih, itu ceritanya. Nah, disinilah ada yang namanya selawat Badar, ya. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah, salatullah salamullah ala yasin
berjuang para mujahid waktu itu. Salatullah, salamullah, salawat Allah dan salam Allah kepada siapa? Ala Toha Rasulillah, atas yang bernama Toha, utusan Allah. Toha itu nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Salawat Allah tercurah selalu dan ucapan salam keselamatan dari Allah selalu tercurah kepada Yasin. Kepada Yasin itu nama Nabi, kekasih Allah, Habibillah. Tawassalna bi bismillah, kami bertawassul, kami memohon pertolongan Allah Ta'ala dengan wasilah menyebut nama Allah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah, dan bertawassul dengan yang bernama Al-Hadi Rasulillah. Nama Nabi itu juga Al-Hadi, utusan Allah. Wa kulli mujahidin lillah, dan pada tiap-tiap orang yang berjuang di jalan Allah, bi ahzil badri, ya Allah. Jadi ini bertawassul. Nah, selawat ini Bapak Ibu sekalian, ini bagus, tapi jangan salah baca, jangan salah penempatan. Maksud kami apa? Selawat ini boleh dibaca dalam kondisi keadaan apapun boleh, kecuali sikro. Habis akad nikah, jangan baca selawat ini. Habis akad nikah, saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut. Tunai, sah selesai, penikinan segala macam, acara di acara selanjutnya salam-salaman, sungkeman. Jangan baca selawat badar. Apa? Ini selawat untuk perang. Kalau dibaca dua laki bini nak bocor aja kami cakaran. Bukan tidak boleh Pak, penempatannya kurang pas. Dalam kaidah fikih, di kulli maqal maqam, tiap-tiap tempat ada ucapan. Wa li kulli maqal maqam, tiap-tiap ucapan ada tempatnya. Jadi ini bukan tidak boleh. Kalau baca jangan dibacakan selawat badar, selawat lain be. Selawat apa itu? Macam-macam ada. Sallallahu ala Muhammad, boleh. Atau ya Nabi, ya Nabi salam alaika dan lain sebagainya. Jangan selawat badar. Bapak Ibu coba cek lah. Biasanya kalau dipimpin dengan selawat ini, biasanya dua laki bini nak cakaran beda. Ini biasanya saja itu. Nak minta peributan beda, perang terus ini. Kenapa? Karena penampatannya ini, Bapak Ibu sekalian. Ini perlu kita ketahui. Ya. Nah, siang hari terjadi perang Badar, malam harinya sebelum terjadi perang Badar, nuzulul Quran, diturunkan Al-Quran. Inilah landasan rujukannya yang menjadi sepakat para ulama bahwa diturunkan Al-Quran itu ketika momentum terjadi perang Badar. Siang harinya, malam harinya diturunkan Al-Quran. Ini yang pertama kali turun. Waktu itu turun, Allah telah memberikan amanah Al-Quran kepada langit. Langit tidak sanggup terima. Allah menurunkan amanah kepada laut. Laut tidak sanggup terimanya. Allah menurunkan amanah Al-Quran kepada gunung. Gunung pun tak sanggup terimanya. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabal, seandainya Al-Quran kami turunkan di atas gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah, dan sudah pasti kalian akan melihat gunung hancur. Begitu takutnya mengemban amanah Al-Quran dari Allah Ta'ala. Gunung lagi takut, langit lagi takut, laut lagi takut. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Dan itulah perumpamaan kami berikan kepada manusia agar mereka memikirkan hal yang demikian. Tapi lagi-lagi, innal insana lazalumun kafar. Ini kata Allah Ta'ala, sesungguhnya manusia itu amat zalim, lagi banyak mengingkari Al-Quran.
dan banyak mereka tidak yakin dengan Al-Quran. Padahal Allah bersumpah dalam Al-Quran bahwa itu Al-Quran tanzilun min Rabbil alamin, bahwa itu Al-Quran di dalam surah apa namanya Al-Waqi'ah itu ada sumpah Allah bahwa di situ Allah bersumpah bahwa itu Al-Quran itu memang mulia, memang diturunkan dari Tuhan semesta alam. Tapi kebanyakan manusia mengingkarinya, Bapak Ibu sekalian. Nah, disinilah Al-Quran ini wajib kita imani. Siapa yang menjadikan imam Qurannya sebagai imam, maka dia menjadi makmum. Kelak Al-Quran akan membimbing dia, mengiring dia sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi siapa orang yang dia jadi imam, Quran jadi makmum, itu alamat Quran bakal ngiring dia ke dalam neraka. Maka itu jangan kita salah pasang, yang mana didudukkan imam, yang mana dijadikan makmum. Nah, Quran ini Bapak Ibu sekalian itu berasal dari 3 kata. Qara'a yaqra'u Qur'an, fa'ala yaf'ulu fa'lan. Ini dalam ilmu tasrif ya. Qara'a fi'il madi, yaqra'u fi'il mudhari'. Qur'an bukan dibaca Qur'an, bukan dibaca Qur'an, tapi dibacanya Qur'ana. Kenapa dibaca Qur'ana? Ini ternyata ismul ladzi la yansharif, ada yang tersirat ditambah alif mad badal sama huruf nun di ujungnya. Apa arti Qur'ana? Tidak ada mukjizat yang terbesar yang Allah berikan kepada para nabi dan rasul. Yang paling besar mukjizat itu tidak lain adalah Al-Qur'anul Karim. Sekali kita menyebut huruf 1 alif baik, dapat 10 pahala. Beda dengan kalimat tadi, Al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Itu baru syair, belum tentu boleh pahala. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf dikali dengan 10, 190 pahala mengalir. Tidak usah nyebut Bismillah, alif boleh 10 pahala, ba 10 pahala, ta 10 pahala. Itu mukjizat. Bapak Ibu sekalian, aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf kata nabinya, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Dikalikan 10, 30 pahala. Itu bagi wong yang susah nyebut huruf Arab, nak nyebut huruf kha tidak kena kha muncrat sehingga tidak kena kha. Nak nyebut huruf rin tidak kena rin al ir u ma, sampai lepas gigi palsu, sampai ngecas tergeling boleh 2 pahala sudah. Iya betul Bu. Ibu-ibu belajar ngaji salah tidak berdosa. Bapak-bapak belajar ngaji yang salah tidak berdosa, asal belajar. Yang berdosa itu kalau tidak kalah belajar. Maca Quran salah-salah, yang macanya berdosa, yang dengarnya melok berdosa juga. Itu kecipratan, boleh dosanya. Ada kiai dulu ngomong, kalau mau maca Quran tidak kalah belajar, dia baca salah-salah, yang dia baca berdosa, yang kita dengarnya melok berdosa juga. Nggak baca itu kiai, iya karena kita tidak kalah benerin. Nah itu kadang-kadang mau dibenerin nggak marah. Bener gue, meracu kadang-kadang. Padahal kira-kira Bapak Ibu sekalian, kopi yang kalian pakai nah macam ini benerin. Bapak Ibu negor, Pak Ustaz pakai kopi yang benerin, masa aku marah? Harus kan terima kasih kan, jadi kalau itu kan. Nah, itu juga uang, coba cara ngenjuk tahunnya baik.
Jangan kita katain, maknya kau ni macam salah-salah. Jangan marah dia nyo. Kalau kita maaf Cek, maaf Cek, maaf Pak, bukan huruf ini. Maksudnya dia itulah sudah, tidak lagi itu tidak salah lagi gitu. Ini namanya belajar. Uang baca Quran salah kalau belajar tidak berasa boleh 2 pahala. Kalau uang yang mahir membaca Al-Quran lebih besar lagi pahalanya. Kakek dia dibangkitkan bersama para nabi dan para rasul, kata Nabi SAW. Apalagi yang mengamalkannya. Makanya kata Nabi, Iqra'u Quran, baca Al-Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah. Sesungguhnya pasti. Kenapa kami ngomong pasti? Itu ada huruf nun taukid, harfu taukid, ada tasdid nun. Sesungguhnya pasti Al-Quran nanti kelak di hari kiamat akan mencari, mendatangi orang-orang yang membacanya dan memberikan syafaat pertolongan kelak di hari kiamat. Suruh baca lagi dicari kita oleh Al-Quran, apalagi kita ngamalkan isinya, apalagi mengajarkan, apalagi mengamalkan, apalagi menjaga, apalagi menghafalnya, apalagi mensyiarkannya. Allah kebesar pahalanya. Jadi Bapak Ibu, rugi-rugi niat. Dan salah satu uang yang kena siksa dalam kubur kage adalah uang yang tak baca maca Quran. Salah satu uang yang kena siksa dalam kubur, uang yang tak baca baca Quran. Jangan cak-cak tak tahu, giliran karaoke pinternya, giliran nyanyi paling pinter, suara bagus, tak ajak baca Quran, kena gepuk oleh malaikat lagi. Iya, dan kelandasan baik. Jadilah kita yang kurang minim pengetahuan Al-Quran. Kalau baca anak cucu kita, jangan Pak, jangan. Nah, model kita model macam ini. Kalau Ustaz kemampuan lebih krok 3 tidak tamat, tidak apa-apa, terus tuh naik krok 1, naik krok 2. Bila perlu jangan malu-malu, belajar sama cucu, belajar sama anaknya. Oji yainya ngomong, payung cung ajar yai ini. Iya yai, payung yai, jadi yai. Ini apa? Alif A Ro, masih disebut metu lah. Oji cucu ngomong penganen yai ini sudah dia kelar, terima baik. Jangan kita baca. Memang salah kita nian ngapo dulu dak galak ngaji. Zaman dulu bapak lebih pengalaman dari kami tentunya. Kalau ngaji dulu, datang tempat guru ngaji dulu kan belum banyak lampu. Guru ngaji dulu bawa minyak tanah Pak minyak tanah, bawa lampu, bawa apa lagi? Nah, macam-macam. Rotan itu. Kalau tidak baca jangan coba-coba. Alif di atas A, alif bawah I, alif depan O, A, I, O. Alif 2 di atas An, alif 2 di bawah I, alif 2 di depan O, An, I. Alif di atas A, bawah mati depan Bu, A, Bu. Itu dulu. Mainnya tidak perlu lagi ngejo, langsung A, Ba, Ta, Sa, Jan, Jin, Jun, Pan, Bin, Bun. Masih banyak juga. Ini hari Iqra 2 belum tamat juga. Tapi kita jangan pesimis, harus optimis. Yang sudah baca Quran, maka perbagusi benari bacaannya. Bagus sekali, banyak prosesnya. Kalau sudah baca Quran, belajar lagi. Karena uang ini Bapak Ibu, banyak uang yang baca Quran tapi belum tentu benar bacaannya. Dari makharijul hurufnya, dari penyebutan hurufnya, dari tajwidnya. Nah ini karena kalimat Arab, bahasa Arab ini kalimat Quran, kalau dia salah penyebutan huruf maka akan berubah arti dan maknanya. Contoh, kita sehari-hari gerobak sama gerobok sama tak? Beda. Gerobak yang baca didorong, kalau gerobok lemari Bu Parang, perang, pirang sama tak? Beda.
contoh kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ini jamak taksirnya loh. Wa malaikatihi asal dari kata malaka, wa kutubihi asal kata dari kataba, wa rusulihi asal kata dari rasul. Kalau dia dibaca wa rusulihi ini jamak taksir seluruh para rasul. Tapi kalau dia baca wa rasulihi, ada wa mati, berarti jadi isim mufrad siko rasul. Dia beda jadi artinya. Apalagi masih banyak ya sebenarnya. Contoh lagi kalau kita baca doa, Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah. Ya Allah, dengan hak surah Al-Fatihah dan rahasia suratul Fatihah. Pakai sin kecil ya. Cuma kadang-kadang ada juga wong baca pakai sin besar. Allahumma bihaqqil Fatihah wa sirril Fatihah. Kalau pakai sin besar Pak artinya beda nih. Syarra ya syurru, demi kejahatan, kedurjanaan, kehancuran, kebinasaan dari suratul Fatihah. Ngamin pelawak belakang tuh amin. Wajarlah amin, balak sudah. Karena dia minta yang buruk-buruk. Jadi banyak. Kalau dia penyebutan huruf maka akan berubah arti dan maknanya. Apalagi baca Fatihatul Kitab. Contoh Bismillahirrahmanirrahim, pakai ha kecil dengan menyebut nama Allah Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Rahman, Rahim. Kalau dia berubah jadi huruf kha, Bismillahirrahmanirrahim, Rahim bukannya Rahim, ya. Dengan menyebut nama Allah Tuhan yang Maha Pengasih, cuma Rahimnya beda lagi. Artinya apa? Yang memiliki suara merdu yang semerdu-merdu. Atau dia berubah menjadi ha besar, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dengan menyebut nama Allah Tuhan yang Maha Pengasih yang menurunkan hujan gerimis yang tidak henti-hentinya. Jadi dia berubah arti dan maknanya. Jadi fatal itu. Kalau kita salah sebut, maka itu gunanya belajar. Wong Nabi baik ketika mendapat wahyu pertama kali, kalimatnya iqra. Bacalah, galilah, pelajarilah. Seolah-olah agama mengajarkan kita ini jangan jadi wong yang lolong. Jadi kita ini supaya belajar. Nah, waktu Nabi mendapatkan wahyu pertama kali itu di Gua Hira, ketika beliau uzlah. Uzlah itu menyendiri, ya, menyendiri dari manusia. Kalau wong ini ritual itu nyebutnya semedi, petako. Tapi kalau Nabi dia uzlah, khalwat, menyendiri, menyepi dari manusia. Nah, disitulah puncaknya Nabi mendapatkan wahyu pertama kali. Di situ malaikat Jibril menemui Nabi SAW. Dibekapnya Nabi. Begitu dibekap, Nabi langsung gemetar, panas dingin, bercucuran keringatnya. Iqra. Mana kau? Apa yang harus aku baca? Dibekap lagi Nabi oleh malaikat Jibril. Iqra. Apa yang harus aku baca? Sampai 3 kali Iqra. Kemudian Allah langsung mengajarkan wahyu. Waja'alnahu min ladunna ilma, dan kami ajarkan akan dia ilmu dari sisi kami. Di situ Nabi langsung baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Akhirnya Nabi menuntaskannya. Tapi pertama kali ayat ini sampai ke Nabi 5 ayat.
Bapak Ibu sekalian, memang Al-Quran itu turunnya dari Allah ke malaikat Jibril, transitnya ke Lauhul Mahfuz. Itu sekaligus 30 juz. Dalilnya bal huwa Qur'anun majidun fi lauhin mahfuz. Bahkan itulah Al-Quran, kebanyakan mereka yang mengingkarinya, yang itu Al-Quran di lauhin mahfuz, transit di lauhin mahfuz. Dari lauhin mahfuz ke Baitul Izzah, ke alam dunia sekaligus, tapi ke Nabi bertahap, step by step. Wong pertama kali bayi Nabi dapatnya gemeter. Waktu Nabi dapat wahyu, balik ke rumah, istrinya Khadijah tidak biasa melihat suaminya menggigil, keringat dingin bercucuran. Tidak biasanya. Mampu ya Khadijah ngomong, selimutnya ya Khadijah, selimutnya aku Khadijah. Mampu ya Rasul. Barusan malaikat Jibril nemui aku, turun wahyu telah kepadaku. Kata Khadijah, benarlah apa yang telah tanda-tanda selama ini, bahwa suami aku adalah seorang Rasul, penutup dari segala nabi. Apa kata Khadijah? Wahai suamiku, Allah tidak akan sekali-kali menyakitimu, mencelakakanmu, tidak usah khawatir. Kata Khadijah ngomong, justru Allah sayang kepadamu. Disitulah tampil Khadijah, peran dia sebagai istri, dia menenangkan suaminya. Pertama kali dapat. Nah Bapak Ibu sekalian, ini ada amalan. Surah Al-Alaq ayat nomor 1 sampai 5. Kalau Bapak Ibu punya anak, punya cucu yang nak melahirkan, ya, yang nak melahirkan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Oh tidak, bukan ini. Salah. Ini 'allamal insana ma lam ya'lam ini kalau ada anak lahir, sudah lahir. Begitu anak lahir, adzan telinga kanan, qomat telinga kiri. Adzan telinga kanan, qomat telinga kiri. Diampekkan madu, kalau tidak ada madu boleh kurma, dikecapkan di jempol, ya. Di jempol ayah atau siapa baik, dilak-lakan sang anak, dibaca surah ayat nomor 5 baik. Bismillahirrahmanirrahim. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Artinya Allah mengajari manusia dari barang yang belum pernah dia ketahui. Apa manfaat faedahnya? Siapa yang membacakan ini kepada anak lahir, anak itu insya Allah dia cerdas, cerdik, pandai dia. Jenius otak dia pintar. Ya, dibacakan, dilak-lakan sang anak. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ini dibacakan. Kalau dengan azan tadi, insya Allah itu anak kondisi apapun keadaannya dia beriman. Bapak Ibu, dengan azan tadi. Dan yang kedua, lan tadru Ummu Sufyan, tidak sekali-kali anak itu digoda oleh Ummu Sufyan. Tahu tak ibu-ibu Ummu Sufyan itu siapa? Hah? Bapak tahu tak Ummu Sufyan? Kalau anak nyebutnya terkejut Bapak Ibu. Ummu Sufyan itu jin, kuntilanak. Nah, kalau budak yang tergoda oleh kuntilanak, oleh jin Ummu Sufyan itu biasanya step budak, kecem-kecem. Apalagi kalau kena penyakit ayam, itu dia tergoda oleh Ummu Sufyan, kuntilanak. Memang ada. Namanya Ummu Sufyan. Dan kalau kakak tinggi, dia senang sama budak, dia galak badan. Makanya ketika anak lahir, ibu-ibu diusahakan, harus ya. Kalau baca diadarkan, kalau bapaknya pegawai di luar kota, siapa weh? Memang bagusnya bapaknya, cuma kalau bapaknya pegawai mana? Siapa yang ada, nyainya boleh, bibiknya boleh, uaknya boleh, siapa boleh. Cuma bagusnya kan lanang, Bapak Ibu sekalian. Bagusnya lanang diadarkan telinga kanan, dikomatkan telinga kiri.
Kalau tidak diazan ke takut ke kaget, yang pertama kali didengar bukan lagu azan, tapi lagu yang lain didengar. Lagu apa? Lagu dangdut. Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku, nah sakit tadi. Jangan sampai dengar yang lain daripada azan. Azan telinga kanan, komat telinga kiri. Dimbekkan madu tadi Bapak Ibu, kata madu boleh pakai sari kurma. Kemudian ada amalan lagi kalau misalnya nak melahirkan. Ini nak melahirkan tadi, kalau ada anak cucu nak melahirkan, ini nanti apa ini dibaca ke. Boleh surah Maryam boleh, atau surah Al-Alaq, bukan Al-Alaq, Iqra' Al-Alaq, At-Tariq, surah Tariq. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. Bek banyu dibaca ke, tiupkan, sebut namanya, siapa nak melahirkan, minta sama Allah Ta'ala dimudahkannya. Jangan dulu langsung nak sesar-sesar, coba dulu. Dan kami sudah membuktikannya, insya Allah. Yang sudah minta, dia ada nyungsang, ada nyangsang, ada yang macam-macam. Jangan dulu, nanti sesar. Kalau dokter galak nih kan, udah sesar, besar duitnya. Dia baik, besar pak. 15 juta, 20 juta, galak lah dia. Dia kalau baca sesar, jangan dulu baca kesuruh ini pak. Di situ ada rahasianya. Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Allah lah yang telah mengeluarkanmu dari tulang sulbi ibu. Dari tulang sulbi ibu Allah yang mengeluarkan. Yakhruju min baini sulbi wat tara'ib. Jadi nanti baca, diminum ke, insya Allah biasanya ada uatnya. Cuma nak sabar, dibantu dengan kurma, dimakan kurma atau madu, bagus. Madu, kurma, itu manfaatnya insya Allah darahnya ada banyak begitu dia melahirkan. Dan fisiknya kuat dia, habis dia melahirkan dan ketika dia melahirkan. Kurma, madu, dan sama banyak tadi, Bapak Ibu sekalian. Nah, kembali ke pokok persoalan tadi tentang masalah Quran tadi. Kemudian sempurnalah itu Al-Quran berjumlah, kita ambil singkat, lebih kurang 22 bulan, 22 tahun 11 bulan 22 hari. Sempurna itu Al-Quran dari mulai Al-Fatihatul Kitab sampai Minal Jinnati wan Nas. Meskipun ayat surat yang pertama kali itu surah Al-Alaq, yang pertama kali turun surah Al-Alaq, tetapi di situ Sayyidina Utsman bin Affan menyusunnya pertama kali untuk muqaddimah sebagai disebut Sab'ul Mathani. 7 surah yang berulang-ulang atau Ummul Quran atau Ummul Kitab. Disitulah induknya Al-Quran yang mewakili 30 juz, 114 surah, 6.666 ayat, 77.460 kalimat, 1.025.000 huruf ada di Fatihatul Kitab. Maka diletakkan dia di paling awal terlebih dahulu. Jadi yang nyusun ini sempurna dari mulai Fatihah sampai Minal Jinnati wan Nas, itu yang nyusunnya masa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ajma'in. Bapak Ibu sekalian. Nah, Al-Quran jumlahnya 30 juz, 114 surah, sepakat gak kata perbedaan. Cuman yang di ujung ini ada perbedaan, 6.666 ayat. Ini ada yang membantah, katanya ayatnya bukan 6666 tapi 6236, 6.236 ayat. Ada yang ngomong
Yang mana yang benar? Jawabannya benar galau-galau. 6.666 ayat itu tertulis di dalam tafsir Sawi, syarah tafsir Jalalain. Siapa yang nyebut itu? Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau menghitung dari Fatihah sampai minal jinnati wan nas diawali dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah At-Taubah, maka jumlahnya 6. Kalau 6.236 ayat itu pun betul menurut hitungan qiraat Imam Hafiz dari Imam Asim, tidak termasuk Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini benar kalau jadi jangan saling salah, jangan saling menyalahkan. Yang itu benar, yang ini benar. Adapun jumlahnya 77.450 kalimat dan 1.025.000 huruf dalam tafsir Sawi. Dalam tafsir yang lain 1.027.000 huruf. Jadi intinya insya Allah benar kalau Bapak Ibu sekalian, yang namanya ulama mereka ahli kalau di bidang soal hitung Bapak Ibu sekalian. Al-Quran tentunya dia sempurna. Maka itu kita dianjurkan untuk sama-sama mempelajari Al-Quran, karena di Quran itu Bapak Ibu lengkap sempurna ilmu di dalam Quran. Ada kali Bapak Ibu yang punya anak nakal, Ustaz aku punya anak nakal nih Ustaz, susahnya anak ngaturnya, lawan nih kan misalnya, atau penuh cucung juga model macam itu. Oh ya lah keras ya Ustaz, ada amalannya. Jawabannya ada. Di mana boleh buka di dalam surah Ali Imran ayat nomor 83. Itu dibacakan di kuping sebelah kanan ketika anak sedang tertidur. Cuman macamnya jangan kuat-kuat, agak dibangun. Lama-lama deh mulut yang bergerak. Apa bunyinya? Bunyinya ini, apa ghaira dinillahi yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ardh taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Di situ ada poinnya Bapak Ibu. Apa poinnya? Patuh dan tunduk kepada Allah, baik yang ada di langit atau yang ada di bumi, baik yang terpaksa atau yang tidak dipaksa. Itu rohnya ditarik oleh Allah Ta'ala. Dalam tafsir Sawi itu dijelaskan, kalau kita macam ini, jangankan manusia, binatang buas lagi nurut dia. Itu hebat mukjizat Al-Quran. Binatang buas lagi nurut dia kalau dibaca ke surah ini. Cuma tidak mungkin nak macam binatang mati hidup, tidak. Ketopek selanjutnya mana selanjutnya kalau baca kita anjat isyarat sambil tiup ke dari jauh. Cuma membaca macam dia lagi hidup tidak apa-apa kalau berani. Ini pengalaman kami Pak. Kami dulu pernah tinggal di Kacil Putih. Waktu itu tinggal situ tahun 2011-2012 tidak salah dulu. Ada pembentukan panitia korban. Ada sikok sapi itu dia ngamuk. Diseret sana, diseret sini, dibanting sana, diempas sana, ditarik sini, ditarik sana, dan nanti ke peri binatang. Sapi itu macam ngomong, oh nyayonya noe kamu nih. Kamu melo aku mulai kamu lagi semayang nih. Kira-kira saya itu lebih kurang kan. Ada sikok sapi yang masih dikepet di pohon. Jadi kami ingat dulu waktu mandi sama kiai, ku baca ke, ku coba ke, ku baca ke lain sapi, mesti ikut ping sebelah kanan, tapi sapi tidak, lagi tidur tidak, dia lagi tegak, lagi diam dia kan supaya dia kaget sebenarnya jangan ngamuk, dia lagi tegak sambil lepas buntutnya itu kan, sininya kaki sapi dia bacakan.
أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Cukup nurut kau, tunak kau, lembut kau, nurut kau. Dalam hati cuma ngomong, diam dan jauh. Tidak berapa kali baca Pak, itu saya tegak tadi tertutup dulu, zet langsung ke bawah. Hebat itu Quran di Masya Allah. Langsung terduduk tuh ke bawah. Cuma dengan catatan yang bacanya ikhlas dan yang bacanya juga bacanya benar, tidak salah-salah. Tapi kalau yang bacanya tidak ikhlas, lah bacanya pula salah-salah, sapi itu bukan nunduk dia, nanduk dia, kejarnya gitu. Dia sapi lagi ringan, dengar kita baca salah-salah, ay kamu baca salah-salah aja, kok tanduknya gitu. Baik itu juga ketika mau bacakan mudah. Baca dengan benar, tajwidnya, ikhfa'nya, idghamnya, makharijul hurufnya, baru ada getaran mukjizat. Kalau baca dengan salah-salah, getaran mukjizat tak dapat, tak kena dia. Bapak Ibu rasa apa? Ketika orang baca Quran lemah, dengarnya mak mana rasanya? Ya, resep rasanya. Bapak Ibu berjalan misalnya, kalau dengar musik atau karaokean, suaranya bagus, biasa lah. Tapi ketika dengar wong ngaji, suaranya bagus, lain kesannya di dalam batin kita nih. Jadi ada sesuatu yang berbeda. Kesan kita merespon iman itu Masya Allah luar biasa. Itu Quran yang hebat. Nah Quran itu kalau dibaca lemah, tenang, ya luar biasa. Pahalanya besar kalau dibaca. Yang paling besar mempelajari itu mempelajari Al-Quran. Cuman sayangnya kadang-kadang kita ini galak nganggap remeh, galak nganggap enteng sama Quran. Okay. Kalau Bapak Ibu muat undangan, kami minta tolongnya berundangan ini kalau baca jangan ditulis kalimat Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kan galak kan? Kalau galak nulis Bismillahnya jangan pakai bahasa Arab, bahasa kita weh. Apa? Kalau ditulis pakai bahasa Arab itu undangan dan dibaca kadang-kadang tidak dibaca. Terkapar, disapu, dilangkah, ditijak. Siapa yang berdosa? Yang nulis dia berdosa, yang nijak dia berdosa, yang langkahnya berdosa. Itu kalimat Quran itu. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu kalimat Quran bismillah. Termasuk kalau baca Yasin. Gitu kan kalau baca Yasin ini tidak boleh naruh buku Yasin itu sejajar dengan kaki. Haram, tidak boleh. Ini adab. Ada 25 adab terhadap Al-Quran. Apalagi dilemparkan, nah cak pakai kartu, wajarlah hidup kita tidak berkat Pak. Ngaji tidak baca, ya. Kemudian balak dan sudah, ada baik. Ngapa? Karena kita adab sama Al-Qurannya, suul adab kurang ajar. Jangan dia sejajar dengan kaki, minimal dia di pucuk lutut kita. Di atas paha minimal. Jangan disejajar dengan kaki. Mobil turun ke gunung lagi pecah, diturun ke langit-langit lagi belah dua, hancur kiamat bumi ini. Maka diturunkan sama manusia segala anggap remeh. Ini yang kita sedih. Termasuk Bapak Ibu di batu nisan. Itu kan kadang-kadang ada tertulis, ada lehernya belum, mainnya dia modelnya. Tidak salah. Yang tidak boleh itu ada kalimat Quran, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pakai bahasa Arab itu yang tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena tidak setiap itu kalimat Quran itu dibaca. Kadang-kadang uang antar meninggal ditijaknya, dilangkainya. Siapa yang berdosa? Yang nulis berdosa, yang ngelangkainya berdosa.
berdosa, yang ninjaknya berdosa, mayit dalam kubur kena imbasnya dosa juga. Iya. Innal mayyit yu'adzibu bi buka'il hayy 'alaih. Mayit dalam kubur akan diazab oleh Allah Ta'ala dengan sebab kelakuan perbuatan kalau yang lagi hidup. Jadi kita jangan dikit-dikit Quran, tulis Quran. Mak kalau memang mau ahli Quran galak ngaji, mayang dah lagi nak kalau dia tulis inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, jangan malaikat kena hentak kau begini, takuan kau je. Kau kan tidak kalau sebaik tak kalau nak tulis Quran, ai rendah kau. Kapan lagi hentak kau ni? Judulnya, mak kau tak ngejek kau kapan kau masuk dalam kubur? Ada pentasan dalam kubur, selesai. Bapak Ibu sekalian, itu adab kita sama Quran. Dan dibiasakan sebelum ngambil Quran, baik buku Yasin, dicium dulu, hormat. Ya, atau Quran jangan pegang-pegang tangan si kok ini pak. Jangan. Wong Kristen itu dia nak sembahyang di gereja dia pegang kitab. Nah, peluknya. Kita ni kadang-kadang Quran tidak ben. Ya Allah, mana nak berkah. Ambil pakai tangan dulu lah peluk nah. Peluk ini iman kita ni. Yes, ini imam kita ni. Dia lah kaki yang pacak nolong kita ni. Dia bil mahsyar kaki. Karena dia kalam Allah al-Qadir, firman Allah Ta'ala. Jadi jangan kita baca mawak caidak baik, apalagi masuk ke sini, no, kalau ni kan astagfirullahaladzim. Masuk di pojok sini boleh, atau di sini juga boleh, ya. Itu boleh. Yang penting penempatannya itu dia sesuai pada tempatnya. Jangan ditaruh di belakang, atau ibu juga bermotor misalnya motor kan digantung tuh. Pas dekat juga digantung itu jangan taruh di lantai. Jangan di lantai. Cuma dalam kondisi darurat taruhlah dimaafkan. Kalau dalam kondisi darurat, tadi Pak Quran hujan ini mak mana ini? Nah, asal luka ini. Aduh, paksa masuk ke jok tuh. Mak mana caranya nih? Misalnya, tidak lemah rasanya Rasanya tidak ada lemahnya masuk di jok rasanya. Mak mana rasanya? Tidak terima kita rasanya. Tapi dalam kondisi yang kepepet itu dibolehkan dalam kaidah usul fiqh. Makan babi lagi boleh. Kalau tidak ada makanan lagi, di dunia ni. Kalau tidak ada makan dia mati boleh. Cuman hukum tetap berlaku haram, tapi dimaafkan. Bapak Ibu sekalian. Nah, balik ke masalah Quran tadi. Jam 10 lewat sebenarnya. Jam berapa kita kok selesai? Nah tadi yang surah Ali Imran ayat nomor 83 tadi. Ali Imran nomor 83. Itu kalau dibaca ke anak, dibaca ke cucu boleh. Ustaz, kalau misalnya dibaca bersama laki aku bisa tak? Laki gerak tangan misalnya, bisa tak? Bisa bu, baca ke apa? Ya, itu untuk laki iya. Kalau untuk bini baca tak Ustaz? Bisa tak? Bini yang tak galak nurut kata sama laki baca kepada apa? Supaya nurut kata. Bini yang laki lagi pergi mandi dompet amburadul sikapnya baca kepada. Yang disuruh sembahyang tak kalau baca kepada. Waktu ketika ibu tidur, bapak tidur, dia tengok sebelah kanan, minta mohon sama Allah, ya Allah jadikanlah istri aku ini istri yang nurut kata, lembut ke ya Allah, istri yang baik, istri yang solehah, itu juga ibu. Ya Allah jadikan laki aku ni ya Allah laki yang soleh, bapak yang baik untuk anak-anaknya nurut kata ya Allah. Kalau aku tak duit jangan pelit-pelit dia ya Allah. Misalnya boleh buat baca ini. Dia kakek balik ini ibu siapa yang duduk duluan sini tunggu yang duduk duluan kena baca ada di Quran ayat nomor 83. Ya itu dibacakan kalau punya anak cucu. Boleh dibaca dulu. Kalau anak cucu supaya hati dia lembut, supaya dia tidak ada keras wataknya, boleh dibacakan surah Al-Insyirah di dalamnya. Pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa
inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Lembutkan ya Allah hati anakmu, lembut ya Allah. Nurut Katolik. Lagi itu samo ubun-ubunnya. Ubun-ubunnya dibaca ke surah inna anzalnahu fi lailatul qadar. Ditiupkan di ubun-ubunnya apa keutamaannya, insyaallah anak ini selamat dari perzinahan. Ubun-ubun. Kalau budak kesawan jelit-jelit misalnya, jelit-jelit nengok wak saya baca ko u'iduka bi kalimatillahi tamma wa min syarri syaitani ainil lamah. Hembuskan, lompat itu setannya berlari. Kalau budak kesambet, kalau budak digoda ain kesambet, itu ubun-ubunnya dibacakan u'iduka kalau lanang. Kalau perempuan u'idzuki bi kalimatillahi tammah, aku memohon perlindungan kepada Allah, kepada engkau, supaya engkau dengan kalimat Allah yang sempurna, wa min syarri syaitani ainil lamah, dan dari kejahatan syaitan dan kejahatan ain yang menggoda, yang menyesatkan manusia. Wa min syarri syaitani ainil lamah. Ditiup ubun-ubunnya, insyaallah itu setan nempel, dia berlari langsung. Itulah hebatnya mukjizat Al-Qur'anul Karim. Dan masih banyak lagi Bapak Ibu sekalian sebelumnya. Kalau baca Bapak Ibu, Al-Quran 30 juz itu kalau tidak baca ada di dalam dada kita, maka kalau baca anak-anak kita, cucu kita, keluarga kita ada yang hafal Quran. Jangan tak hati, usahakan, tunjuk spirit, tunjuk semangat. Ngapa? Karena kalau ada keluarga kita yang hafal Quran, itu aset kita. Kakek baca nolong kita, keluarga kita di yaumil mahsyar. Dalam hadis mutawatir Nabi SAW menyatakan, kakek dibuat sayembara, dikumpulkan manusia, itu anak penghafal Quran diijak mahkota, dibanggakan Allah kepada para malaikatnya, kepada seluruh makhluk yang ada. Itulah para ahli Quran, diijak mahkota, disebut namanya. Oh Pak, ya Allah Pak, kita di dunia ini baik, anak kita kalau berprestasi disebut namanya, nama bapaknya, diijak penghargaan, bangganya luar biasa. Apalah kakek di akhirat, dibangga ke sama Allah Ta'ala. Nah disitu disebut namanya siapa, anaknya siapa. Itu anak diberikan kebebasan menyelamatkan 10 anggota keluarga yang nyata-nyata divonis menjadi ahli neraka. Ahli neraka dengan catatan keluarga itu dia tidak kafir, dia muslim, cuma banyak berbuat salah, berbuat maksiat, mampir dulu ke neraka. Ini anak yang ahli Quran, dia baca, ya Rabb, tolong keluarga aku yang bernama sepulan, ditolong oleh Allah Ta'ala melalui syafaat Al-Quran. Dalam keterangan hadis lain, 70 keluarga, 10 keluarga itu terdiri dari suami, istri, anak, suami, istri, anak. Jadi berapa banyak Pak kita baca dibawanya ke surga kalau ada penghafal Quran. Di sana lah pasti. Di dunia ini baik, yang punya anak hafal Quran, Masya Allah. Pak Marzuki Ali dia menunjuk fasilitas, menggratiskan sekolah SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan kedokteran. Dokter itu sekolahnya bukan sedikit, biayanya ratusan juta, daftar lain, belum jadi koasnya ratusan juta. Jadi Pak Marzuki ini waktu kami menghadiri wisuda tahfidz anak kami, ada Prof. Said Adil Al-Munawwar waktu itu, beliau juga ada di dalam tim mereka untuk memberikan beasiswa bagi para penghafal Quran. Jadi sekolah digratiskan, dia nak keluar di Ummul Qura, di Mekah,
nak sekolah di Madinah, nak sekolah di Yaman, nak sekolah di Mesir, ya itu ada galau lainnya. Asal dia bersungguh-sungguh menghafal Al-Quran. Kami bayi dulu punya marpot, cuma hafal 5 juz. Zaman Pak Iza Patri jadi Kapolda, dites dari segi fisik, dari segi administrasi, dia masuk dan gul sampai mainan di Polda berkah Quran. Cuman sekarang Kuraso tidak lagi dia 5 juz, mungkin 20 atau 30 juz kalau sekarang ini di Polda masih ada 5. Itu Quran hebat luar biasa. Di akhirat tidak pasti. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau kita tidak baca 30 juz di dalam dada kita minimal, jangan meninggalkan surah ini, siko ini. Surah ini apa? Bahkan Nabi mengatakan dalam hadisnya, aku menginginkan setiap umatku dia hafal ini surah. Dia menghafal ini surah. Kenapa? Karena surah ini satu-satunya yang pacak menyelamatkan dia di dalam kubur. Surah apa itu? Wahiyya tabarakalladzi biyadihil mulk ila akhir ayat. Al-Mulk di juz pangkal nomor 29. Sebab Nabi pernah bersabda, man qara'ah tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir fi kulli lailatin. Siapa orang yang membaca surah Al-Mulk pada tiap-tiap malam. Dalam keterangan yang lain, man hafadha, barang siapa yang menghafal. Apa bedanya membaca sama menghafal? Kalau membaca nak tengok kepean dulu baru dibaca. Kalau kata kepean berarti dia tidak ada baca. Tapi kalau dia hafal, meskipun tak kata kepean, dia baca-baca. Di pucuk pesawat, di pucuk kapal laut, di pucuk motor, di pucuk mobil, lagi pegawai, lagi ngetek, nguli, meja, mentor, semuanya baca dia baca. Apa kata Nabi? Hiyal maudiyah. Surah itulah nanti yang akan menjadi pelindung, tameng, penjaga. Hiyal tunjiyah. Dialah nanti yang akan menjadi penyelamat. Tunjiyahu min adzabil qabr. Penyelamat di dalam kubur, dari siksa kubur. Kalau bapak ibu sayang sama keluarga, ajari dia. Bapak sayang sama ibu, ajari ibunya supaya dia baca ini surah atau hafal. Baik itu juga ibunya. Cuman jangan nyuruh bapak ngapal, bapak tak ngapal. Ibu juga kalau tak galak ngapal dibaca tiap malam, Bu. Karena di dalam kubur itu dahsyat, itu dewean. Siapa bakal rewang kita tidak tahu. Kalau di penjara masih ada yang bingung. Sesusah-susah di penjara masih ada yang besok, masih ada rewang. Di kubur rewang dengan siapa gitu. Nah inilah surah Al-Mulk akan menjelma menjadi sosok yang selalu melindungi dia. Dan dia tidak bakal kena siksa di dalam kubur kalau ini surah menjadi mendarah dan mendaging di dalam diri seseorang. Dan bahkan surah ini tidak akan meninggalkan uang yang membacanya hatta yadkhulul jannah, sampai uang itu dimasukkan ke dalam surga, dia tidak pernah meninggalkannya. Maka itu ibu nak pengen selamat dari siksa kubur, bapak-bapak pengen selamat dari siksa kubur, mulai malam ini amalkanlah. Itu kisi-kisi langsung dari Nabi SAW. Nah berhubung hari ini sudah dalu, jangan ngantuk lalu ini, bawaan capek Bu ya. Jadi kita inti sarinya apa itu di dalam Quran ini Bu. Jadi kita sama-sama mempelajari, menggali, mendalami. Jangan istilah malu-malu walaupun dah tua-tua. Yuk mari kita sama-sama belajar, mempelajari dan mengajari Al-Quran. Khairukum, yang terbaik di antara kalian, man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu, yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa menganugerahkan kepada kita sekalian bimbingan taufik, hidayah serta ma'unahnya, sehingga kita lebih bersemangat lagi untuk senantiasa berkomunikasi dengan Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, dan tidak pernah meninggalkan bacaan Al-Quran walaupun satu hari sekalipun, supaya Al-Quran kelak bisa nolong kita di hari kiamat.
Syukur-syukur itu Al-Quran panjang mendarah dan mendaging di dalam diri kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan senantiasa menganugerahkan kita sekalian termasuk golongan orang-orang yang mencintai Al-Quran dan dicintai oleh Al-Quran. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu sekalian, mohon izin waktu sebentar.